Shalom Aleihim, saudaraku. Jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Dan renungan kali ini saya berikan judul Kopi, yang didasarkan dari surat Roma pasal 8 ayat 28. Berbicara soal minum kopi, saudaraku, kira-kira 4 tahun terakhir ini saya menjadi penggemar salah satu kopi ini. Kopinya kopi biasa sebetulnya, tetapi cara penyajiannya yang berbeda. Orang bilang katanya ini cold brew, yaitu cara penyajian kopi di mana bubuk kopi diseduh dalam tanda kutip dengan air suhu biasa dan kemudian didiamkan dalam waktu 18 sampai 24 jam. Untuk membuat ekstrak kopi itu keluar perlahan-lahan. Itulah sebabnya, maka setelah minum ini terasa di tenggorokan itu keluar rasa manisnya. Dan ini pahit, saudaraku, bukan kopi plus gula. Nah, kenapa saya menyukai kopi ini, saudaraku? Ada sebuah pengalaman menarik ketika saya diundang rapat di Jogja 4 tahun yang lalu. Dan saya berangkat dari Jakarta dengan kondisi yang batuk. Saya sudah mengenakan masker, tetapi dalam pesawat saya terbatuk-batuk terus. Andai pada waktu itu sudah ada pandemi COVID, tentu saya harus diturunkan dari pesawat. Nah, tetapi karena pada waktu itu belum ada pandemi COVID, maka saya aman sampai di Jogja. Nah, ketika rapat berlangsung, ada seorang kawan yang menawarkan kopi jenis ini, dan kemudian saya meminumnya. Entah bagaimana, kira-kira 2-3 jam setelah saya minum kopi itu batuk saya mereda. Dan bahkan ketika saya kembali pulang ke Jakarta, saya sudah tidak batuk lagi. Sebetulnya saya bertanya-tanya, apakah batuk tersebut sembuh karena saya minum kopi? Dan ternyata beberapa hari kemudian, Bunda gantian yang batuk. Dan saya membuat ramuan kopi seperti yang sudah diajarkan oleh rekan saya, Pendeta Adi. Dan ternyata sembuh juga. Dan pengalaman ini juga saya tularkan ke beberapa teman dan mereka mengatakan sembuh batuknya. Nah, jadi bukan karena sakit batuk saya sembuh kemudian saya menyukai kopi ini. Tetapi kemudian saya mencoba membaca-baca dan ternyata kopi yang disajikan dengan model cold brew ini ya, memiliki banyak manfaat. Seperti saya kutip dari Journal of Environmental and Public Health, mengatakan bahwa ternyata cold brew itu memiliki banyak faedah. Yang pertama adalah menjaga tulang tetap sehat. Yang kedua, menjaga massa otot agar juga tetap terjaga. Dan kemudian menjaga memori dan otak tetap berjalan. Dan kemudian mengurangi resiko stroke dan sakit jantung. Nah, selain itu, penyajian kopi dengan cold brew ini ternyata juga menjadikan kopi ini bersahabat dengan orang-orang yang sakit MAH. Kenapa? Karena ternyata pH-nya mendekati normal, 6, sekian. Nah, belajar dari pengalaman minum kopi ini, saudaraku, saya belajar ada hal yang menarik. Ternyata di balik kepahitan kopi ini ada banyak manfaat. Di balik kepahitan kopi ini ada banyak faedah yang bisa dihadirkan. Bukankah ketika kita melihat dalam kehidupan kita, saudaraku, hidup itu naik dan turun dan kadang-kala kita juga mengalami kepahitan-kepahitan oleh berbagai macam alasan, persoalan, dan lain sebagainya. Tetapi sadarkah kita bahwa sesungguhnya di balik kepahitan-kepahitan itu mirip seperti kopi ini?
ada banyak hal baik yang bisa kita lihat di sana. Ada banyak hal yang positif. Betul seperti yang dikatakan oleh Paulus tadi, ya, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Meskipun kita berada di tengah-tengah persoalan dan kepahitan hidup. Bahkan ketika kita boleh memperhatikan situasi, kondisi pandemi COVID-19 yang sudah kita jalani dalam PSBB sampai dengan hari ini, rasanya ada sebagian banyak orang yang merasakan ini sebuah kepahitan. Tetapi mari kita lihat dalam skopa yang cukup besar. Ada hal-hal baik yang muncul dari sana. Indeks pencemaran udara di Jakarta ini, saudaraku, mengalami penurunan yang sangat drastis. Artinya apa? Alam melakukan kalibrasi. Belum lagi di tengah keluarga. Waktu berkumpul bersama dengan keluarga memiliki porsi yang cukup banyak. Banyak ibu-ibu yang akhirnya belajar memasak dan lain sebagainya. Ada hal baik di tengah-tengah kepahitan itu. Nah, dari pengalaman ini juga maka kita boleh melihat ada sebuah pengharapan besar ketika nanti kita memasuki masa transisi PSBB ini. Tentunya meskipun dirasa pahit, kita harus beradaptasi, tapi yakinan percayalah ada kebaikan-kebaikan yang boleh muncul dari sana. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa Engkau selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Diberkatilah setiap orang yang selalu mengandalkan hidup di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin.